dibuang gitu ya ke satu tempat yang kita kenal mungkin ke dunia. Kalau di naskah disebutkannya di Gunung Merbabu, dan ditugaskan untuk membangun tatanan. Dan Sri Ajnana ini berhasil, kamarnya itu disebutkan ada Karinding nyelap di Pagosanding. Saya melakukan penelitian selama 10 tahun, mewawancara sekitar 1.300 narasumber, merekam sekitar 250 band, sekitar 1000-an lagu direkam waktu itu, mengumpulkan artefak Karinding sekitar 300-an artefak Karinding dari seluruh Jawa Barat, kemudian beberapa harpa mulut dari beberapa kota di Indonesia, dan akhirnya memang harus berangkat ke Belanda, ke Gravenzande, ke depot penyimpanan artefak Indonesia di Museum Volkenkund. Tak banyak orang yang tahu bahwa ada sebuah alat musik Sunda yang awalnya hanya dipakai untuk mengusir hama di sawah, kini bisa berdiri sejajar dengan orkestra modern. Itulah Karinding, sebuah instrumen sederhana namun menyimpan filosofi sejarah sekaligus masa depan yang luar biasa. Secara filosofis, Karinding melambangkan keselarasan manusia dengan alam. Karinding terbuat dari bambu atau pelepah kawung. Suara lirihnya seolah mengajarkan kesabaran, keheningan, dan kehalusan budi dalam budaya Sunda. Lebih dari sekedar musik, Karinding adalah simbol komunikasi antara manusia, alam, dan sang pencipta. Video kali ini tidak hanya akan membahas tentang Karinding, namun juga menyoroti peran besar Kimung, seorang peneliti, penulis sekaligus musisi dari Bandung, dalam merevitalisasi Karinding hingga dikenal luas seperti sekarang. Ini tercatat dalam naskah Sunda kuno semisal naskah Sri Ajnana. Keberadaan Karinding juga tercatat dalam pantun Bogor dan syair rakyat Sunda. Dalam syair-syair tersebut, Karinding menjadi medium untuk mengekspresikan rasa rindu, kegembiraan, atau nasihat moral. Hal ini menunjukkan bahwa Karinding bukan hanya fisik bambu yang dibunyikan, tapi juga simbol emosi dan budaya masyarakat Sunda yang kaya. Para peneliti dan etnomusikolog modern menegaskan bahwa Karinding adalah salah satu alat musik tertua di Nusantara, bahkan lebih tua dari alat musik kecapi yang usianya sekitar 500 tahun. Karena Karinding sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Jadi mungkin terima kasih kepada Ojel, kepada Sinta Ridwan, kepada Dik-Dik Pamanah Rasa yang sudah banyak memberikan informasi terkait dengan keberadaan Karinding di naskah-naskah. Yang pertama saya mendapatkan informasi Karinding itu di naskah pendakian Sri Ajnana. Itu disebutkan kalau Karinding nyelap di Pagosanding, rumahnya Puah Aci Kuning. Jadi naskah ini menceritakan tentang Sri Ajnana yang melakukan kesalahan dan kemudian dia itu makhluk kahyangan, kemudian dia dibuang gitu ya ke satu tempat yang kita kenal mungkin ke dunia. Kalau di naskah disebutkannya di Gunung Merbabu, dan ditugaskan untuk membangun tatanan. Dan Sri Ajnana ini berhasil, oleh karenanya kemudian dipulung deui ka luhur gitu ke kahyangan. Nah, ketika dipulung lagi dia mencari pasangannya di kahyangan itu. Dia berkeliling dan naskah itu menceritakan tentang kondisi kahyangan itu seperti apa. Sampai dia kemudian dipanggil oleh Puah Aci Kuning. Dan dia nyamperin ke Puah Aci Kuning, dan ketika mau masuk ke kamarnya itu disebutkan ada Karinding nyelap di Pagosanding. Nah, itu fragmen yang menceritakan tentang Karinding. Artinya Karinding ini adanya di kahyangan di naskah itu. Gitu. Terus yang kedua, naskah Sang Hyang Raga Dewata itu disebutkan kalau Karinding adalah salah satu alat musik, salah satu waditra yang disukai oleh Sang Hyang Bayu atau Dewa Angin. Itu jadi dimensinya seperti itu. Sang Hyang Bayu pun adalah makhluk kahyangan ya gitu. Jadi posisinya Karinding itu tidak ada di dunia, itu ada di spiritual gitu kayak gitu. Nah, baru di naskah selanjutnya ada pantun Badak Pamalang, kemudian ada di pantun Bogor. Itu Karinding ada di wilayah kerajaan. Jadi Badak Pamalang ini anak kecil yang punya tugas untuk menyelamatkan keluarganya yang ditawan di Bali kalau tidak salah ya. Terus dia
gimana gitu ketika kelahirannya itu ditendang kemudian ngaceleng dan di mendarat di daun apa lupa saya. Nah ketika mendarat itu terdengar suara karinding. Jadi Badak Pamalang itu dari kultur kerajaan dia. Kemudian artinya settingnya udah ada di dunia nih di tempat kita. Terus di Pantun Bogor itu menceritakan tentang keruntuhan kerajaan Sunda. Itu menceritakan tentang di buku yang terakhir ya kan Pantun Bogor ada 5. Ada di yang Dadap Malang Sisi Cimandiri itu di ending bukunya itu ada di ending naskah ada fragmen ketika Rakyat Kalang Sunda menyelamatkan putri raja, diambil di pangku dan kemudian dia merasa jatuh hati kepada sang putri. Tapi Rakyat Kalang Sunda merasa tidak layak gitu dan akhirnya dia berubah menjadi lutung di situ. Dan ketika sang putri ini nyamperin ke lutungnya gitu di usapan, itu kedengeran suara karinding dan celempung. Di Badak Pamalang juga sama, karinding dan celempung. Jadi udah 2 nih, ada karinding dan celempung. Kalau di naskah Sri Ajnana sama di Sanghyang Raga Dewata itu cuman karinding aja. Gitu ya. Nah, kemudian ada di naskah Babad Panjalu itu malah di dua fragmen disebutkannya. Yang pertama ketika Prabu Boros Ngora mangkat, dia meninggalkan kerajaan itu diiringi oleh karinding dan berbagai waditra yang lain. Jadi mengiringi raja mangkat gitu. Dan kemudian di fragmen kedua itu jadi mangkat mewariskan kerajaan kepada anaknya, kemudian mereka berselisih. Dan karena berselisih maka sang Prabu mengutus Kipatih yang waktu itu sudah jadi guru haji untuk mendamaikan anak-anaknya. Nah, ketika sang guru haji Tijampang disebutnya datang untuk mendamaikan anak-anaknya, itu disambut oleh karinding dan juga ensemble waditra yang lainnya gitu. Itu di Babad Panjalu dan jelas-jelas ada di kultur kerajaan. Kemudian ada di beberapa naskah yang saling terkorelasi ya. Ada di Sanghyang Siksa Kandang Karesian tidak menyebutkan karinding tapi menyebutkan peso pengot atau peso raut yang merupakan pegangan prapandita gitu. Artinya kalau karinding dibikin oleh peso raut pasti para pandita tuh yang bikin. Terus belakangan saya mendapatkan ada karinding juga ada di naskah Nyai Sumur Bandung. Kemudian ada di beberapa naskah yang baru tuh yang saya dapatkan kemarin. Mungkin harus diupdate lagi berbagai informasi yang sudah disebutkan di sejarah karinding Priangan. Selain itu juga ada beberapa folklore ya. Di Cineam ada kisah mengenai Kalamanda yang jatuh cinta kepada Sekarwati. Nah, waktu itu ada tradisi pingit yang tidak memungkinkan Kalamanda deket-deket nih ke Sekarwati. Akhirnya dia meminta petunjuk dari kakeknya untuk gimana ya caranya saya bisa mendekati Sekarwati. Ada tradisi pingit kan waktu itu ya, dia tidak bisa saling bertemu. Akhirnya dia datang ke satu hutan untuk meminta petunjuk dan di sana dia menciptakan alat musik ini. Nah, ketika pulang dia melewati sawah dan dia melihat satu hewan yang namanya kakarindingan. Kakarindingan ini adalah hewan yang mengindikasikan kondisi air yang sangat baik gitu. Jadi ketika dia lihat nah hanya satu teh bet jiga iya gitu. Jadi lamun eta kakarindingan iya karinding atuh gitu jiga gitu. Akhirnya ini dinamailah karinding dan kemudian dia datang ke rumah Sekarwati, dia main karinding, Sekarwatinya tertarik, kemudian nyamperin, akhirnya dibuatkan satu lagi, akhirnya jadi kode-kodean kalau bisa jadi nyamper. Kalau misalkan Adulilang ya kalau menurut Kang Zaini Alif judul lagunya tuh Adulilang. Jadi kalau dimainkan, kalau aman ngejawabnya gini, kalau nggak aman ngejawabnya gini gitu. Dan akhirnya mereka pun berjodoh gitu kayak gitu. Dan Kalamanda sama Sekarwati ini akhirnya membangun tatanan di daerahnya. Naskah Perakian Sri Ajnana itu kalau tidak salah abad ke-14 apa abad ke-15 gitu sekitaran itu. Artinya dari tahun 1400-an sampai tradisi lisan menuju tulisan ini berkembang terus. Karinding terus dituliskan tuh di situ. Memang bukan kisah sejarah karindingnya, tapi karinding selalu dimention gitu di naskah-naskah tersebut. Nah, terkait dengan sejarah, mungkin
saya pegangannya ya itulah naskah-naskah yang ada di Tatar Sunda yang memang menyebutkan tentang Karinding. Artinya penyebutan tentang Karinding itu kalau ke Sri Anjana ya berarti paling lama itu sekitar 1400-an dan terus ada gitu sampai hari ini. Karinding sebagai salah satu alat musik tradisional Sunda menyimpan filosofi yang mendalam dalam konteks budaya masyarakat Sunda. Alat musik ini tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen hiburan, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup yang holistik, di mana manusia dipandang sebagai bahan integral dari alam. Dalam tradisi Sunda kuno, karinding sering dihubungkan dengan praktik spiritual dan ritual, menandai keharmonisan antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Melalui getaran dan bunyinya, karinding berperan sebagai medium komunikasi simbolis, menyampaikan nilai-nilai etika, estetika, dan spiritual kepada generasi penerus. Dengan demikian, studi terhadap karinding tidak hanya menyingkap aspek musikalnya, tetapi juga membuka pemahaman yang lebih luas tentang kosmologi, hubungan manusia dengan alam, dan struktur nilai dalam masyarakat Sunda kuno. Sesepuh-sesepuh kita mencoba untuk membuat berbagai kode-kode dari alat-alat kebudayaan yang mereka mainkan sehari-hari atau mereka gunakan sehari-hari terkait dengan karinding, maka diciptakanlah seperti ini gitu. Ini ada 3 bagian, ada panyepengan, jadi cepeng sing yakin, kemudian tabeh sing sabar sebelah sini. Kalau sudah ada getar dan dengungnya, nanti dimainkan di mulut, tidak terlalu lebar, tidak terlalu menekan. Harus sadar kalau itu bukan suara kita, karena suara kita mah seperti ini, nggak tong gitu, kayak gitu. Ini bagian yakin, bagian sadar, bagian sabar. Nanti ketika dilarapkan ke dalam tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup, ia dibalik jadi seperti ini. Ini jadi representasi gunung. Kalau kita lihat dari ujung, ini bagian cacat ucing namanya. Dari cacat ucing ke atas ini adalah representasi dari mata air terakhir sampai ke puncak gunung, atau disebut sebagai gentong bumi, tempat energi, tempat spiritualitas berada. Kalau di badan gunung ini adalah bagian hutan larangan. Nanti dari mata air terakhir sampai ke puncak gunung ini kemudian dicari jaraknya berapa. Setelah dapat jaraknya, maka dia akan ditetapkan menjadi leuweung larangan. Nah, ini ada batasnya di sini. Nah, ketika nyecebkeun batas teh itu istilahnya netepkeun. Nah, ketika netepkeun tidak boleh dilepas begitu aja. Ada jangka waktu tertentu yang incu putu yang netepkeun batas tadi harus menjenguk pohon tadi. Biasanya misalkan per 40 hari. Jadi di 40 hari pertama dia netepkeun batas harus dijenguk. Kalau bisa dijenguk di 40 hari pertama, maka nilai kemanusiaannya jadi utama. Jadi manusia hanya boleh masuk ke hutan larangan ketika dia melakukan prosesi sabak, netepkeun jeung netepan. Nah, bagaimana cara manusia untuk memahami hutan larangan? Itu cukup sampai ke bawah di tengahnya. Ini hutan tutupan istilahnya. Di hutan tutupan ini manusia belajar tentang ekologi, bagaimana mengelola semuanya. Jadi kalau yang di atas ini disakralkan dan hasilnya adalah spiritual, maka di hutan tutupan tempat belajar hasilnya adalah ilmu. Yang paling bawah ini adalah hutan produksi atau hutan baladahan. Ini tempat manusia mengolah berbagai kandungan yang ada di sini untuk kehidupannya masing-masing gitu. Dan ini kalau balik lagi ke karinding, tata laku ini atau tata pengolahan di hutan produksi atau hutan baladahan harus dilakukan secara sabar gitu. Jadi kalau dilarapkan hutan larangan itu spiritualitas atau keyakinan, ini hutan tutupan itu ilmu atau kesadaran, maka di hutan baladahan ini tata laku atau sabar. Nanti di hukum keempat ini bakalan kita ketahui karena ini laku gitu ya, maka yang harus melakukan ini adalah orang muda, biasanya umurnya antara 20 sampai 40 tahun. Terus laku gitu karena secara fisik juga masih sangat kuat gitu mereka. Makanya di sini kemudian menjadi simbol api, warnanya merah. Nanti di usia 40 sampai 60 tahun ini yang diproduksi adalah ilmu.
simbolnya adalah air dan warnanya putih. Nanti setelah usia 60 tak terhingga, tidak ada batasan usia lagi. Yang diproduksi adalah spiritualitas. Simbolnya tanah, warnanya hitam. Nah, ketika sudah tiada, itu bukan berarti tak ada, tapi dia ngalih ke alam kalangenan yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Dan di sini biasanya disimbolkan oleh udara warnanya kuning. Jadi ini api, air, tanah, udara atau 4 elemen alam. Nanti akan terkait dengan hukum kelima, yaitu revitalisasi dari manusia dalam menguasai 4 elemen alam ini, papat kalima pancer. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana manusia tersebut mengolah 4 unsur alam tadi. Dan manusia yang berhasil mengolah 4 unsur alam ini disebut rahyang atau avatar. Nah, hukum ke-6, 7, 8, 9, 10 adalah bagaimana kita melahirkan seorang rahyang. Genep atah 7 asak 8 atah deui salapan asak deui 10 bral. Itu kayaknya cerita tentang kelahiran makhluk gitu ya, termasuk manusia. Nah, nanti di hukum ke-11 akan keluar cahaya di salira gitu. Nah, ketika manusia sudah mampu mengeluarkan cahaya dari wajahnya, dari saliranya gitu, dari badannya, maka dia sudah bisa mengolah semuanya untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Nanti di hukum ke-12, 13 sampai 14 itu lebih ke hukum detail, hak apa saja yang menjadi milik makhluk yang hidup di ruang ini gitu. Nanti ketika semua tatanannya sudah beres, ini tanahnya, nanti bakalan ditentukan airnya. Ini dari mata air terakhir itu kalau kita lihat mengalirnya dari atas ke bawah sesuai dengan hakikat air. Ada Sang Hyang Solokan robah per 2 tahun, Sang Hyang Susukan robah per 4 tahun, Sang Hyang Wahangan robah per 6 tahun makin gede, Sang Hyang Walungan robah per 8 tahun sampai ke Sang Hyang Sagara. Setelah tadi gunung ini ya, tatanan tanah dan air ini ditetapkan menjadi pangauban, maka orang-orang bakalan banyak berkumpul di sini. Cuputu itu berkumpul, dan ketika berkumpul maka akan terjadi berbagai kontrak di sini, kontrak ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, segalanya ada di sini. Maka kemudian harus ada satu tatanan politik yang diciptakan. Jadi setelah pangauban, maka pangauban ini akan ditetapkan menjadi sebuah nagara. Nagara ada 3, nagara tengah, nagara letik, nagara tengah, nagara gede. Nagara letik ini yang sistem airnya punya 2 mata air atau lebih, tidak saling berhubungan. Nagara tengah punya 2 atau lebih sistem mata air dan saling berhubungan. Negara gede punya 2 atau lebih sistem mata air, saling berhubungan dan nyampe ke laut. Dan kemudian mereka menentukan jumlah penduduknya, demografinya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka akan over dan hutan baladahannya akan ngambil hutan larangan, bahkan tutupan. Yang terjadi nanti bencana kalau itu dilakukan gitu, seperti itu. Dan negara ini akan terkait dengan sistem politik yang diolah atau di manage untuk mengatur rakyatnya. Dari tadi hutan larangan atau keyakinan, maka ada penguasanya yaitu karamaan. Di ilmu ada karesian, dan di tata laku ada keratuan. Maka kita akan ada sistem karamaan, karesian, keratuan atau tritangtu yang nanti akan terkait juga dengan sistem pengolahan tanah dan air tersebut. Jadi sangat kompleks, dari mulai ketuhanan, sistem penciptaan alam semesta, kemanusiaan, kemasyarakatan, alam dan lingkungan hidup, sampai politik, sampai detail kecil lingkungan hidup, semuanya diatur di dalam karinding ini. Total ada 14 hukum. Hiji jeung 14 nepi ka hiji jeung nunggalna. Penelitian terhadap karinding memasuki babak baru. Berkat kontribusi dari Kimung, seorang peneliti dan musisi asal Bandung, selama lebih dari 10 tahun Kimung melakukan penelitian komprehensif yang mencakup dokumentasi historis, kajian etnomusikologis, studi akustik, serta penelitian filosofis dan sosial budaya terkait karinding. Selain penelitian lokal, Kimung juga memperluas studi karinding ke ranah internasional
Melalui program Karinding Goes to Europe, ia mempresentasikan hasil penelitiannya di Portugal, membandingkan dinamika musik tradisional Sunda dengan instrumen serupa di dunia, sekaligus menguji penerimaan Karinding oleh audiens global. Ekspedisi ini menunjukkan bahwa Karinding tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki potensi sebagai warisan budaya yang dapat diapresiasi secara internasional. Karena orang-orang di luar, orang-orang di Eropa sama di Amerika terutama yang menuliskan tentang Karinding itu lebih fokusnya ke organologi biasanya, ke hal yang sifatnya fisik. Jarang sekali mereka menggali hal-hal yang sifatnya non fisik, itu ya metafisik atau nilai-nilai atau ikon-ikon atau keterkaitan antara satu elemen, satu premis dengan premis yang lain gitu, yang terkait dengan Karinding dan kebudayaan Sunda. Mereka lebih fokus ke organologinya saja gitu. Jadi kayak ini terbuat dari apa, kemudian ukurannya berapa, diambil dari daerah mana, pembuatnya siapa gitu, lebih tahunnya tahun berapa. Untuk hal-hal yang seperti itu mereka sangat-sangat spesifik. Tapi untuk pemaparan lebih lanjut dari hal tersebut, terutama yang terkait dengan nilai kearifan lokal atau filosofis atau mitologi atau legenda atau folklore, itu biasanya miss tuh, tidak terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak ya, tidak ada, mungkin ada di bukunya Von Bax nih, yang ini nih. Di buku yang ini ada beberapa yang dituliskan tentang folklore gitu, tapi tidak terlalu mendalam juga sih tulisannya teh gitu. Jadi itu mungkin perbedaan dengan apa yang kemudian ada di sini. Kalau di kita karena belum ada ya buku yang menulis tentang Karinding. Adapun itu lebih ke kamus gitu ya, terus ensiklopedik gitu ya, lebih ke situ sih, lebih ke buku bahan ajar untuk guru dan murid di sekolah gitu. Itu ada kajian sedikit gitu, cuman sehalaman 2 halaman tentang Karinding. Tapi untuk produksi ilmu pengetahuan yang sifatnya mendalam di kita teh bener-bener belum ada gitu. Perasaan malah nggak ada sama sekali gitu. Jadi ketika saya melakukan penelitian dari 2008 sampai 2018, itu saya benar-benar berbekal nol sama sekali gitu. Hanya literatur kecil itu yang ditulis sama Pak Uyeng Suwargana, kemudian Atmadi Brata, itu terus ada, dan beberapa kawan-kawan yang merekomendasikan saya untuk membaca naskah gitu. Dan alhamdulillahnya saya bisa nge-track hal tersebut dari naskah-naskah yang memang ada di tradisi Sunda gitu, dari kultur kita. Memang banyak sekali naskah yang menuliskan tentang Karinding, dan itu kayaknya bisa, naskah itu kan ditulis oleh para raja ya, artinya ketika naskah ditulis oleh para raja dan ada satu produk kebudayaan yang di-mention gitu di situ, artinya produk kebudayaan itu termasuk Karinding populer di rakyatnya gitu, bahkan udah mulai masuk ke ranah keratuan gitu, ke ranah kerajaannya, makanya kemudian dituliskan di sana. Jadi kalau untuk kajian belum ada, itu kayaknya baru tahun-tahun ini sih sejauh yang saya tahu gitu ya, belum pernah ada kajian yang proper. Tahun 99 mungkin pernah dilakukan kajian oleh Kabumi UPI terkait dengan Karinding di Cineam. Itu ada Kang Dani Irfan, ada Kang Gianjar Saribanon, kemudian almarhum Kang Sule Nur Harismana. Ada 3 orang lagi tuh yang ditugaskan oleh Pak Danastia untuk terjun ke Cineam dan melakukan penelitian. Itu di tahun 2001 itu dirilis penelitiannya, tapi kita sulit gitu mendapatkan kembali penelitian tersebut. Beberapa penelitian juga ada di perpustakaan-perpustakaan sekolah atau di kampus-kampus, tapi juga tidak seproper itu gitu, semuanya masih permukaan aja.
Dalam kurun waktu penelitian lebih dari 10 tahun, Kimung menerbitkan sejumlah karya ilmiah dan buku yang menjadi rujukan akademik. Karya-karya tersebut antara lain Memoir Melawan Lupa, Ujung Berung Rebels, dan Jurnal Karat atau Karinding Attack yang mendokumentasikan sejarah, filosofi, dan dinamika praktik musik karinding. Lebih jauh lagi, Kimung mengembangkan proyek Pangauban Karinding dan Dangyang Karinding yang menempatkan karinding dalam ranah pendidikan musik, penelitian akademis, dan kolaborasi pertunjukan orkestra modern. Tentunya dari penelitian Kimung ini membuktikan bahwa karinding tidak sekedar artefak budaya tradisional, tetapi juga instrumen hidup yang dapat beradaptasi dengan konteks kontemporer. Karinding menjadi objek studi multidisiplin, menggabungkan etnomusikologi, antropologi, sejarah, dan pendidikan seni, serta menjadi contoh nyata bagaimana seorang peneliti dapat menjembatani tradisi lokal dengan dunia global. Dengan demikian, perjalanan penelitian Kimung selama lebih dari 1 dekade menunjukkan bahwa pelestarian alat musik tradisional tidak cukup dilakukan melalui dokumentasi semata. Upaya revitalisasi, inovasi pendidikan, dan kolaborasi internasional menjadi strategi penting agar karinding tetap relevan, dihargai, dan dipahami sebagai bagian integral dari warisan budaya Sunda dan Indonesia. Jadi ada 2 buku yang sudah saya tulis. Ini buku pertama, ini Jurnal Karat tahun 2011. Ini sebetulnya lebih ke jurnal-jurnal yang saya tulis antara tahun 2009, 2010, 2011 terkait dengan pengembangan karinding. Waktu itu karena tadi ketiadaan narasi yang proper gitu bagi kami waktu itu di Karinding Attack dan juga di Common Room terkait dengan karinding, maka kita coba menyerap berbagai informasi mendasar mengenai karinding untuk di-share lagi. Kemudian karena ketiadaan narasi itu, apa yang kami lakukan setiap hari di Common Room itu menjadi sangat penting karena kayaknya itu tidak banyak terekspos, tidak banyak dilakukan gitu sama anak-anak muda waktu itu. Akhirnya jurnal-jurnal ini dibukukan menjadi bagian dari buku Ujung Berung Rebels. Ini buku kedua dari trilogi buku Ujung Berung Rebels. Yang pertama itu Memoir Melawan Lupa, yang kedua ini Jurnal Karat Karinding Attack Ujung Berung Rebels, fokus ke bagaimana karinding dikembangkan oleh kultur musik bawah tanah terutama yang berafiliasi dengan Ujung Berung Rebels. Dan kemudian termasuk juga ini penelitian yang saya lakukan pada masa 2009 sampai 2011 itu dimasukkan ke dalam jurnal ini. Dan di tahun 2019 itu saya merilis ini buku Sejarah Karinding Priangan. Ini saya melakukan penelitian selama 10 tahun, mewawancara sekitar 1.300 narasumber, merekam sekitar 250 band, sekitar 1000-an lagu direkam waktu itu, mengumpulkan artefak karinding sekitar 300-an artefak karinding dari seluruh Jawa Barat, kemudian beberapa harpa mulut dari beberapa kota di Indonesia, dan akhirnya memang harus berangkat ke Belanda, ke Gravenzande, ke depot penyimpanan artefak Indonesia di Museum Volkenkund, kemudian ke depot penyimpanan di Tropenmuseum di Amsterdam, kemudian saya berangkat ke Musée de l'Homme juga ke Paris untuk mempelajari lebih jauh mengenai karinding yang tersimpan di sana. Saya bertemu dengan beberapa kawan-kawan dari International Jus Harp Society di sana. Ada Harm Linson, ada Daniel Hensel, ada Von Bax, dan ada Profesor Tran Quang Hai yang memberikan banyak sekali wawasan terkait dengan jus harp dan perkembangannya, persebarannya sepanjang sejarah dan juga apa yang terjadi pada masa itu. Itu tahun 2016, 2017, 2018. Mungkin yang membuat saya berbesar hati adalah ketika buku Sejarah Karinding Priangan ini dirilis, ada optimisme untuk mendorong karinding menjadi warisan budaya tabenda Indonesia. Karena ada beberapa syarat, salah satunya adalah kajian ilmiah dan ada film dokumenter waktu itu. Jadi ketika buku ini jadi teh, wah iya jigana di ranah kajian ilmiah mah sudah pede nih kita mengajukan karinding untuk jadi warisan budaya tabenda. Dan setelah itu kita kemudian melakukan spektrum produk dari narasi-narasi yang terbangun dari buku ini menjadi film-film dokumenter. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 itu kita bikin sekitar 16 film dokumenter yang menjadi syarat penetapan karinding menjadi warisan budaya tabenda
Indonesia dari Provinsi Jawa Barat. Itu dirilis di YouTube saya di Kimcore. Itu film-film penelitiannya, dan juga dikumpulkan di website www.pangaubankarinding.com. Itu jadi semuanya ada di sana, termasuk berbagai narasi yang menjadi bahan ajar untuk pendidikan. Dan alhamdulillahnya tanggal 29 Oktober Karinding ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Nah, waktu itu kemudian terpikirkan bagaimana PR selanjutnya, karena kalau sudah jadi warisan ya harus diwariskan gitu. Harus dicari cara atau sistem yang efektif untuk mewariskan warisan ini gitu, Karinding ini. Maka kemudian kita mulai berpikir untuk mendorong Karinding ke ranah pendidikan. Kita pengen Karinding menjadi alat musik pendidikan nasional, dan untuk itu kita kemudian membuat berbagai produk bahan ajar. Nah, kita berkolaborasi dengan berbagai sekolah yang terafiliasi dengan Atap Kelas, karena semua pergerakan itu kemudian dilakukan di ruang publik ini, di Atap Kelas yang dikelola oleh Yayasan Atap Naungkarsa. Kemudian kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dari film, dari animasi, dari DKV untuk membuat produk-produk film dari anak kecil sampai dewasa. Jadi dari awal, dari 2023 itu 2022 akhir 2023 saya lupa sekitaran segitu, kita bikin film animasi judulnya Journey of Karinding dan River Revival. Itu The Journey of Karinding menceritakan tentang naskah yang memuat Karinding. Sementara River Revival itu lebih ke filosofi Karinding dalam pemikiran yang sederhana gitu, yang bisa mudah dicerna oleh anak kecil. Kemudian itu berarti di akhir 2023. Di awal 2024 kita mencoba untuk memperlebar spektrum ke ranah seni pertunjukan. Karena kan amanat dari warisan budaya tak benda itu Karinding dari kategori seni pertunjukan. Artinya harus ada seni pertunjukan yang baru gitu, yang dihadirkan ke publik. Maka terkait dengan pendidikan dan seni pertunjukan ini, saya berpikir untuk mendorong terciptanya kolaborasi antara Karinding dengan orkestra. Orkestra itu kan musik yang kompleks gitu, dan Karinding yang masuk ke ranah pendidikan berarti dia harus bisa membuktikan diri bisa bertempur di ranah skala tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, jadi maka kita mulai mempraktekkan bagaimana permainan Karinding yang bernada dan dimainkan di dalam tatanan orkestra yang kompleks ini gitu. Dan akhirnya itu bisa terlaksana tanggal 23 Juli 2024, itu kita menggelar konser orkestra Dangiang Karinding. Nah, di konser ini juga kemudian dirilis film dokumenter Dangiang Karinding, menceritakan tentang bagaimana ekosistem musik Karinding terbangun dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Jadi bisa dikatakan film dokumenter Dangiang Karinding itu adalah lanjutan dari buku ini terkait dengan pengembangan ekosistem yang ada waktu itu. Dan di pertengahan ya, dari Juli 2024 sampai sekarang itu kita bikin 5 film animasi. Ada Kidung Karinding, kemudian ada Kus dan Karinding Ajaib, ada Melodi Liburan Risma, ada Rona Jiwa, dan ada Rise Ensemble. Kidung Karinding, Melodi Liburan Risma, dan Kus ini untuk SD, TK SD lah. Kemudian Rona Jiwa itu untuk SMP karena pencarian jati diri. Kemudian Rise itu kayaknya untuk SMP, SMA, menceritakan tentang ekosistem musik, bagaimana Karinding idealnya dibangun, ranahnya dikembangkan lebih sosial dan lebih kekinian terkait dengan pengembangan ekosistem musiknya. Nah, bertepatan juga dengan itu, sebelumnya malah kita bikin film dokumenter Melodi Kasunda. Sama film dokumenter Melodi Kasunda juga development penelitiannya berangkat dari buku sejarah Karinding Priangan. Nah, sekarang ini di Atap Kelas sekarang lagi digarap film dokumenter mengenai sejarah Karinding di Kota Bandung. Kemudian film Asosiasi Harpa Mulut Indonesia. Kemudian ada maestro Abah Olot sang maestro, dan ada film feature Karinding Perempuan dan Seni Pertunjukan. Nah, itu mungkin yang sedang kita persiapkan sampai sampai April tuh semuanya harus sudah rilis film-film ini.
Dan proyeksi dari anak-anak, karena kebanyakan yang mengerjakannya itu anak-anak usia 17 sampai 18 tahun gitu, mereka berasal dari SMK 10 Bandung, SMK 14, SMK 15, ada yang dari SMK dari Cikarang, SMK 1 Katapang, ada yang dari SMK 4 Bandung. Mereka butuh untuk melakukan koneksi atau networking terkait dengan dunia film. Jadinya film-film ini lebih banyak dibuat untuk tujuan festival dan diaktifasi melalui proses screening. Nah, di ranah screening ini saya pengen mengajak juga kepada kawan-kawan yang memiliki ruang, terutama ruang yang fokus ke kebudayaan, kultur hibrida, atau film juga, film atau desain dan lain-lain, untuk bersinergi untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi yang terkait dengan pemutaran film dan diskusi mengenai bagaimana anak muda dan kebudayaan bisa dikembangkan hari ini gitu. Dan lebih pentingnya lagi mungkin bagaimana kita bisa merevitalisasi berbagai peran kelas-kelas masyarakat agar semuanya aware kepada Karinding dan bisa mengembangkan Karinding ini lebih intens lagi, lebih sinergis lagi, lebih terbuka dan lebih terpadu. Dan yang terakhir mungkin bagaimana kita bisa melihat berbagai fenomena ini secara sustain, berkelanjutan terus-menerus, dan menjajaki berbagai kemungkinan terbaru agar Karindingnya bisa berkembang lebih luas lagi, ada produk-produk baru yang dihasilkan gitu. Termasuk mungkin yang sebelumnya ada juga games yang dibikin di sini oleh kawan-kawan dari Itenas, ada event juga, kita bikin festival, kemarin ada Gemar Fest, dan kita bisa memberikan award kepada para filmmaker yang selama ini terkoneksi dengan Karinding, film dan kebudayaan di kita. Jadi mungkin pengen banget menjajaki berbagai kolaborasi dan kerjasama dengan kawan-kawan yang concern ke arah sana, ke ruang-ruang yang memang menyediakan waktu dan tempat dan pikiran juga untuk mengembangkan anak muda secara bersama-sama, atau berbagai kemungkinan baru yang sekiranya bisa menjadi kanal gitu ya buat berkembangnya si kebudayaan ini, terutama Karinding. Mungkin yang pertama, saya pengen mengajak kawan-kawan semua untuk kembali mendengarkan getar dan dengung yang ada di dalam tubuh kita gitu. Karena getar dan dengung itu tidak pernah berbohong. Dialah yang akan membimbing kita untuk mencari hakikat diri kita sendiri gitu. Getar dan dengung ini yang kemudian menjadi penting jika kita ingin mencari siapa kita, dari mana kita sedang berada, di mana kita sekarang, dan mau kemana kita ke depannya gitu. Getar-getar itulah yang merupakan energi paling murni yang melatari berbagai pemikiran, perkataan, perbuatan kita ke depannya, baik itu secara tata laku, keilmuan, atau secara spiritual juga gitu. Kemudian yang kedua, getar dan dengung itu harus diinstal gitu, harus diikuti dengan pengolahan fisik yang baik gitu. Jadi mungkin yang kedua, saya pengen mengajak kawan-kawan untuk membuka alas kaki kita, memperbanyak menjejak tanah dan air kita gitu ya. Secara harfiah ini mah nyeker gitu, untuk lebih sering lagi merasakan bagaimana panasnya matahari, bagaimana segarnya air, bagaimana udara berpengaruh terhadap tubuh kita, bagaimana kita mengolah api di dalam tubuh kita juga. Untuk boleh ger gitu, untuk membuka alas kaki dan lebih banyak menjejak tanah air, karena ketika kita menjejak tanah air maka kita sedang menghormati ibu pertiwi kita. Maka ketika kita merasakan ada surga yang hilang, kan surga di bawah telapak kaki ibu ya, bukan cuma ibu yang mengandung tapi ibu pertiwi juga. Maka kita akan dengan cepat akan kembali lagi menemukan surga yang hilang itu gitu. Dan sehat gitu ya. Pengolahan getar, dengung, kemudian menjejakkan kaki tanpa alas kaki, itu sehat kepada tubuh kita. Generasi yang sehat akan bisa berpikir jauh lebih sehat. Generasi yang sehat akan jauh lebih berbahagia. Generasi yang sehat tidak akan mengenal mental illness. Kalaupun ada mengenal mental illness, tidak akan selebay itu gitu.
Itu sih mungkin yang ingin dipesankan gitu ya. Cuman 2 itu aja. Mudah-mudahan kita selalu ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahan kita selalu sehat, senang dan bahagia selalu, dan merasakan segala cinta dan kasih sayangnya di sekitar kita.